Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, seperti biasa ini pertemuan kedua. Seperti biasa kita perbaharui niat. Semoga majelis kita ini walaupun hanya setengah jam, semoga menjadi sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi sebab bertambahnya ibadah kita, kualitas ibadah kita bertambah, kualitas iman kita bertambah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga 30 menit ke depan bisa menjadi sebab kita sukses sampai menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Ini pertemuan kedua dari seri fikih puasa pra Ramadan ya. Insyaallah materi hari ini adalah membahas tentang pertanyaan-pertanyaan penting seputar syarat dan rukun puasa. Ya, syarat dan rukun puasa. Kemarin udah kelar hutangnya. Nah, sekarang kita mulai puasa Ramadan, syarat dan rukunnya. Insyaallah seperti biasa, mungkin belajarnya dengan metode pertanyaan-pertanyaan. Kita ringkas ke beberapa masalah, ke beberapa bab yang sering dibahas ditanyakan oleh para jamaah, oleh umat kaum muslimin. Nah, kemudian juga dan cepat artinya pertama dalam perspektif mazhab Syafi'i dulu. Nah, kalau tidak perlu untuk dibeberkan mazhab lain, tidak saya beberkan begitu juga. Di sini tidak menyebutkan dalil karena hanya 20 menit ya, hanya 20 menit pemaparannya. Ya, langsung saja kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering terjadi aja masalah-masalahnya. Pertama adalah apa hukum menetapkan puasa Ramadan dengan hisab ya, tanpa ru'yah hilal. Nah, jadi ini pertanyaan sering dibahas ya oleh kaum muslimin. Jadi gini, penetapan Ramadan itu, puasa Ramadan itu terbagi di dua. Ya, pertama adalah pun secara umum, artinya ditetapkan oleh pemerintah ya, yang penetapan di pemerintah, kemudian penetapan di keyakinan masing-masing. Nah, jadi ada dua, penetapan puasa di pemerintah secara umum untuk negaranya, nah kemudian sama masing-masing. Nah, kalau untuk penetapan yang di pemerintah itu ulama sepakat yaitu hanya satu. Ya, ulama sepakat ya itu hanya satu. Mayoritas ulama ya. Mayoritas ulama mengatakan sepakat bahwasanya hanya dengan hilal. Ya, dengan mengetahui hilal ya, harus terlihat jelas tuh, harus terlihat jelas. Jadi hilal pun sebenarnya pakai ilmu falak ya, semua pakai ilmu falak ya. Semua ormas Islam ya, ormas Islam yang dianggap oleh pemerintah, yang dianggap oleh kaum muslimin, bukan ormas Islam yang masih kecil, kemudian yang belum dianggap sama kaum muslimin. Itu jadi gini, di Indonesia itu penetapan puasa sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya ketika itu Majelis Fatwa Indonesia Nasional ya, itu mengatakan beliau di Indonesia itu penetapan puasa ada 8. Ada kelompok di Indonesia yang pakai mimpi ya, ada yang pakai mimpi, bahkan ada yang pakai macam-macam, ada 8. Yang dianggap oleh pemerintah cuma 2, yaitu hisab ya, hisabnya. Yang ditetapkan selevelnya pemerintah itu adalah ru'yah. Nah, ru'yah pun sebenarnya pakai ilmu falak ya, pakai ilmu falak.
ya, maka ilmu astronomi. Nah, cuman bedanya kalau bulan-bulan yang lain, ya bulan-bulan agama yang lain itu maka ilmu falak cukup, ya ilmu hisab cukup, ya maka hisab cukup, ya maka perhitungan hisab cukup. Nah, kecuali bulan Dzulhijjah sama bulan Ramadan. Nah, itu kata Nabi harus hilal. Karena kenapa? Untuk lebih yakin. Muhammadiyah yang pakai hisab itu pakai ilmu falak. Nah, itu yang penting udah konjungsi. Ya, ini istilah di ilmu falak, yang penting udah konjungsi. Nah, kita ya yang NU dan yang pemerintah sama Muhammadiyah sepakat sama-sama yang pakai ilmu falak. Cuman bedanya kalau Muhammadiyah yang cukup konjungsi itu maksudnya udah berkumpul, udah sejajar, ya seperti itu. Nah, ini dibahas sama di ilmu falak ya detail. Nah, kemudian kalau pemerintah ya anjuran Nabi, nah itu harus lebih takkid, harus lebih diyakinkan. Nggak cukup dengan konjungsi, ya nggak cukup dengan bergantinya bulan, nggak cukup dengan sejajarnya bulan dan matahari, nggak cukup, tapi harus dilihat ketinggiannya, ya ketinggiannya. Nah, kebanyakan di dunia, nah itu derajatnya itu harus sudah di atas 2 atau di bawah 5. Ya kebanyakan di atas 2 dan di bawah 5. Ya derajatnya itu, ya sisinya itu derajatnya udah derajat 2, sudah 2 derajat atau sudah 5 derajat. Ya ibarat jam itu hampir pangen ke 1 menit. Ya kemiringannya tuh, ke ketinggiannya. Ya ibarat jam. Ya jam itu kan 380 derajat. Ya 360 derajat, 360 derajat 60 menit. 60 menit. Nah, ibaratnya tuh kalau jam itu udah 1 menit. Nah, itu dibahas sama ilmu falak. Intinya kalau ru'yah ya yang ditetapkan oleh pemerintah ini harus lebih yakinnya lagi, yaitu dengan ru'yah. Nah, inilah yang penetapan secara nasional atau secara pemerintah, ya, yaitu satu cara, yaitu ru'yah. Nah, ada penetapan yang bukan dari jalur pemerintah, yaitu sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, ini ada dua kata ulama. Pertama adalah hisab, ya hisab saja. Jadi bagi orang yang paham ilmu hisab dan dia dengan percaya dengan perhitungan hisab, maka dia boleh ngikutin berpuasa dan lebaran, ngikutin hisab dia, atau ngikutin hisab orang yang dia percaya. Ya paham ya? Ini misalnya langsung saja saya sebutkan eksplisit, misalnya Muhammadiyah pakai hisab misalnya. Nah, maka Muhammadiyah boleh silakan pakai hisab. Ya, silakan boleh pakai hisab puasa. Dan semua orang yang percaya dengan Muhammadiyah. Dan memang Muhammadiyah bisa untuk dipercaya. Jadi saya percaya dan ingin mengikuti Muhammadiyah, silakan. Ya, silakan. Nah, yang penting untuk jadi penetapannya di pemerintah tidak bisa, hanya bisa pakai ru'yah. Seperti itu. Nah, cara yang kedua yang penetapannya masing-masing yaitu adalah tatkala dia melihat hilal sendiri, tapi persaksiannya tidak sampai ke pemerintah. Ya, misalnya banyak yang disebar tatkala hilal 29 Sya'ban disebar. Nah, tapi ternyata dia persaksiannya tidak diterima sama pemerintah Pemdanya, misalnya sama Menteri Agama daerahnya. Kenapa? Karena dia perempuan misalnya. Jadi syarat-syarat untuk persaksian itu salah satunya adalah kalau di fikih ya itu harus cowok. Ya, kemudian misalnya harus adil ya. Nah, ini misalnya yang lihat preman tapi paham ilmu astronomi, dia ngelihat langsung. Nah, tapi dia preman misalnya, kriminal, banyak bermaksiat misalnya, fasik. Nah, ini nggak dianggap sama pemerintah. Tapi kalau dia mempercayai ilmu dia, ya maka dia wajib untuk mengikuti kata penetapan Ramadan versi dia. Jadi sudah kebayang ya, penetapan puasa itu banyak di Indonesia yang dianggap hanya 3 tadi ya, 3 atau 2 ya, bisa dibilang 2 lah, yaitu ru'yah atau hisab. Nah, kalau ditinjau dari perspektif lain bisa dibagi jadi 2, yaitu yang penetapannya skala pemerintah sama yang penetapannya individu masing-masing sesuai kepercayaannya. Nah, yang pemerintah itu ru'yah, nah yang masing-masing itu adalah hisab dan ru'yah, tapi yang nggak sampai dianggap nggak sampai diangkat oleh pemerintah karena syarat-syaratnya kurang memenuhi misalnya. Ya, seperti itu. Lanjut, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana penetapan
sahur dan buka puasa bagi yang tinggal di daerah kutub yang memiliki siklus durasi siang malam yang ekstrim atau tidak memiliki siklus siang malam sama sekali. Nah ini jadi maaf. Jadi kalau jadi kaidahnya ini salah satu fikih kontemporer ya. Nah, jawaban ulama, fatwa para ulama ya khususnya ulama-ulama yang ulama Saudi dan ulama Eropa yang saya baca itu dan bisa jadi ulama Mesir juga beberapa lembaga fatwa di Mesir juga itu mengatakan mengikuti kalau yang jadi gini fatwanya, selama dia ada siklus siang malam maka kita pakai siang malam itu. Walaupun siangnya 1 jam, walaupun siangnya 2 jam, ataupun kebalik, walaupun malamnya 2 jam. Selama dia punya siklus siang malam, maka siang wajib puasa, malam gak wajib puasa. Sependek apapun malamnya atau kebalikannya. Seperti itu. Paham ya? Selama ada siklus malam, maka dia wajib puasa, ngikutin. Ya karena apa? Patokan puasa itu adalah terbenam matahari. Nah, sekarang kalau dia nggak punya siklus malam sama sekali, misalnya kutub ya, yang tinggalnya di atas 60 lintang utara ke atas atau 60 lintang selatan ke bawah, yang tinggalnya di daerah kutub. Nah itu maka kata ulama bagaimana dia penetapannya? Maka ke daerah yang paling dekat sama dia yang punya siklus siang malam. Paham ya? Misalnya jadi kan lintang itu terbagi jadi 4 ya. Tropis ya antara 23 derajat atas utara atau selatan itu nih tropis. Nah, kalau di atas 23, di bawah 40 itu namanya subtropis. Nah, di antara 40 sampai 60 itu iklim sedang atau dibilangnya iklim sedang atau iklim dingin ya. Orang bilang iklim sedang, ada yang bilang orang iklim dingin, yang penting itu grade ketiga ya. Tropis, subtropis, nah yang satu lagi. Nah, yang keempat itu kutub, yaitu yang di atas 60 lintang utara atau 60 lintang selatan. Nah, yang kutub ini biasanya yang kadang-kadang malamnya nggak punya siklus, siang malamnya nggak punya siklus. Nah, ini maka fatwa ulama adalah ngikutin daerah yang terdekat, misalnya iklim sedang atau iklim dingin yang di bawahnya tuh yang 60 sampai 40 itu dia biasanya masih punya siklus siang malam. Nah, ngikutin itu walaupun ekstrim. Nah, ini Eropa nih biasanya, Eropa yang seperti itu. Nah, lanjut. Ini cepat ya. Apa hukum orang yang pada akhir Ramadan berpergian ke suatu tempat yang mana penetapan puasa penduduknya telat 1 hari dari penetapan di tempat tinggalnya. Nah, ini saya jelaskan. Jadi misalnya Bapak ya awal puasanya katakanlah 1 April misalnya. Ini contoh aja 1 April. Nah, begitu puasa ngikutin awal Ramadan 1 April. Kemudian Bapak Ibu pulang kampung atau pergi ke Saudi misalnya. Intinya berpergian ke suatu tempat yang mana di tempat tersebut penetapan awalnya itu lebih telat sehari daripada asal tempat tinggal kita. Nah, pertanyaannya apakah kita nanti nambah sehari ya karena mereka telat, nanti lebarannya kita puasanya nanti nambah sehari apa enggak? Nah, jawabannya kata ulama selama masih 30 hari maka kita nambah. Ya. Selama masih 30 hari masih itu nambah. Nah, sebagian ulama bilang enggak, selama masih 29. Ya, selama masih 29. Misalnya kalau di awalnya kalau dia enggak puasa di situ, ya misalnya dia jadi 28 misalnya, 28 gitu. Intinya sebagian ulama bilang tetap dia ikut puasa nambah selama dia masih 30 hari. Misalnya versi dia 29. Nah, tapi versi kalau kita ikut puasa dengan daerah di Saudi misalnya, nah maka kita jadi 30 hari nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, seperti itu. Ya paham kan ya? Paham. Nah, gimana kalau kebalikannya? Nah, saya di Indonesia puasanya telat sehari. Puasanya tanggal 2 April. Nah, tapi kalau di Saudi sudah 1 April. Nah, saya lebarannya di Saudi. Ya, apakah saya ikut lebaran? Apakah saya nambah puasa? Nah, kalau Saudi itu lebaran, saya masih puasa apa saya ikut lebaran? Ya. Nah, jawabannya kalau selama kita masih 29 nggak apa-apa ikut lebaran. Ya, seperti itu. Jadi seharusnya kita harusnya 30 hari, tapi karena di Saudi kita ke Saudi ngikutin lebaran, nggak apa-apa selama ngikutin Saudinya itu udah 29 hari. Nah, dan nggak boleh 28 hari. Nah, intinya apa? Puasa dimanapun kita lebaran,
kita ngikutin lebaran di tempat yang kita tuju walaupun berbeda dengan tempat kita awal mulai Ramadan. Selama itu bulan masih 29 atau 30. Paham ya? Seperti itu. Ya. Nah, tapi ditambah lagi tatkala dia puasa di Saudi, lebaran di Saudi, ya dalam kasus kurang tatkala kita lebarannya di Saudi di tempat yang mana kita jadi kurang. Nah, sebagian ulama bilang disunahkan untuk qada. Ya, seperti itu. Ya, disunahkan untuk qada. Ya, tapi kalau di kasus tambah kita wajib nambah. Nah, tapi kalau di kasus ngurang, nah kita disunahkan untuk qada. Ya, seperti itu. Jadi biar tetap nyamain jumlah puasanya. Jadi habis lebaran, nah kita di bulan Syawal qada puasa 1 hari. Ya, itu banyak terjadi dan banyak yang nggak paham. Ya, banyak yang nanya tentang jawaban permasalahan tersebut. Nah, itu sekilas ya jawaban. Pertanyaan berikutnya, kapan kita wajib? Ini pertanyaan keberapa ya? 1, 2, keempat ya. Pertanyaan keempat, kapan kita wajib niat puasa Ramadan? Apakah cukup di awal Ramadan atau wajib setiap malam? Ya. Nah, kemudian mulai boleh berniatnya itu malam jam berapa? Nah, kemudian dan bagaimana niatnya? Nah, ini penting. Jadi, pertama, dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama ya, itu mengatakan puasa Ramadan kita wajib niat setiap malam. Bukan hanya tanggal 1 Ramadan sekalian. Jadi misalnya gini, ada orang, ya, saya niat puasa Ramadan 30 hari lah, full. Nah, ini nggak cukup. Dia harus niat setiap malam. Ya, setiap malam. Nanti soalnya ada kasus begini nih. Jadi ada kasus seperti ini, yang mana dia puasanya nggak sah. Bagaimana itu kasusnya? Tatkala dia nggak niat sama sekali. Mungkin nggak sih ada orang yang nggak niat sama sekali malamnya, nggak niat puasa? Bisa jadi. Misalnya ada orang tidur jam 5 sore misalnya. Orang tidur jam 5 sore, bangun jam 6 pagi. Nah, ini dia nggak niat puasa malamnya. Tidur jam 5 sore, bangun jam 6 pagi, dia nggak dapat malam. Nah, maka dia paginya kalau nggak bisa puasa, ya nggak sah puasanya. Karena kenapa? Malamnya nggak niat. Ya, paham ya? Jadi ini masalah pertama, yaitu apakah cukup niatnya itu di awal Ramadan? Nah, bagi mazhab Maliki yang mengatakan niat puasa itu cukup di awal Ramadan, maka kasus yang tadi saya sampaikan itu sah-sah saja. Ya, soalnya kenapa? Yang penting tuh niat di awal Ramadan. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan sebulan full. Nah, tatkala terjadi kasus tersebut, yaitu tidur jam 5, bangun jam 6 pagi, nah, bagi mazhab Maliki pun ini sah. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Ahmad, nah ini nggak sah. Ya, mazhab Hambali nggak sah. Karena kenapa? Wajib niat puasa Ramadan setiap malam. Paham ya? Nah, sekarang malam itu mulai jam berapa? Nah, ulama bilang niat malam itu dimulai dari maghrib. Ya, dimulai dari maghrib. Jadi, barang siapa orang yang baru buka puasa, dia udah niat, besok masih puasa ya? Puasa. Gitu. Nah, habis itu tidur sampai jam 6 pagi. Sebelum sahur, dia belum niat. Nah, itu nggak apa-apa. Cukup. Ya, cukup. Jadi, yang penting niatnya itu di malam hari. Mulainya dari kapan? Dari maghrib. Nah, habis tengah malam wajib niat lagi nggak? Sebelum sahur wajib niat lagi nggak? Nggak wajib. Seperti itu, ya. Pas waktu imsak tuh, pas sebelum subuh wajib niat lagi nggak? Nah, seperti itu. Nah, habis taraweh, kan sebagian orang ya diucapkan tuh ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i. Nah, itu udah cukup ya. Itu pertanyaan, itu masalah kedua di bab ini ya, yaitu mulai jam berapa niat puasanya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana niatnya? Nah, ini penting, bagaimana niatnya? Nah, bagaimana niatnya? Nah, niatnya ini dalam hati. Ini yang terpenting ya, niatnya dalam hati. Bagaimana niatnya? Niatnya itu satu adalah niat puasa dan niat Ramadan. Itu dua aja, dua yang penting ini. Pertama, saya niat puasa, besok ya Ramadan. Nah, adapun puasa misalnya tanggal berapa gitu, atau tahun ini ya,
Makanya kan kalau dilafadzkan itu kan bunyinya nawaitu soma godin an adai fardhu syahri hadhihi ramadhana hadhihi sanati, lillahi ta'ala, ada lillahi ta'alanya, ada hadhihi sanatinya, ada fardi Ramadan. Nah itu nggak wajib, ya nggak wajib. Dan niatnya itu pakai bahasa apa aja sah, nggak harus pakai bahasa Arab, ya. Jadi niat itu satu di hati, bukan di lafadz. Lafadz itu, nah nanti ini berbeda pendapat ulama, apakah disunahkan atau tidak. Nah, tapi yang penting kita saling menghormati. Yang menganggap nggak disunahkan, ya udah nggak usah diucapkan. Tapi yang menganggap disunahkan, silahkan disunahkan. Silahkan kerjakan. Yang penting jangan terlalu diperbesarkan. Yaitu masalah khilafiyah, masing-masing punya dalil dan punya ulamanya masing-masing. Nah, tapi yang penting nggak wajib. Yang penting nggak wajib disebutkan di hati, nggak wajib. Disebutkan di lisan nggak wajib. Yang wajib itu di hati. Ini satu. Kemudian pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa aja. Ya. Kemudian apa aja poin yang diniatkannya? Puasanya, terus sama Ramadannya. Udah. Adapun saya niat puasa Ramadan, ya besok gitu. Ya besok puasa gitu. Ramadan. Nah itu udah gitu aja cukup. Ya. Nah, adapun kalau kefarduannya saya niat besok puasa wajib Ramadan. Nah itu nggak wajib. Mengatakan kata wajibnya nggak wajib. Ya karena kenapa? Karena memang kalau orang puasa di Ramadan pasti wajib. Nah kemudian begitu juga hadhihi sanati itu juga nggak wajib. Ya kemudian juga lillahi ta'ala itu nggak wajib. Redaksinya nggak wajib. Ya sudah jelas ya. Ini secara sekilas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini sering ditanyakan juga, bagaimana wanita haid? Ya wanita haid. Nah wanita haid tatkala Ramadan gimana? Nah jawabannya gini, wanita haid ya di bulan Ramadan kalau dia dikit lagi udah mau jadi gini, orang yang haid itu nggak boleh puasa. Wanita yang haid nih nggak boleh puasa, bukan nggak sah puasa, nggak boleh puasa. Beda ya sama nggak sah sama nggak boleh. Jadi orang nggak sah dan nggak boleh, maaf, ditambahin dua-duanya. Nah nggak sah ya artinya kalau dia puasa itu nggak sah. Nah terus nggak boleh artinya kalau dia sengaja puasa sedangkan dia haid maka hukumnya haram, dosa ya. Dia lagi haid, udah saya puasa, yaitu udah nggak sah dan dosa. Nah tapi ada tapinya. Kalau dia sudah dikit lagi mau habis jadwal haidnya, misalnya dia biasanya haidnya 5 hari misalnya. Nah ini haidnya udah dikit, udah 4 hari, udah hari keempat nih, tapi darahnya masih keluar, tapi udah dikit dan udah dikit lagi sampai kebiasaan dia, kan tadi kebiasaan dia 5 hari ya misalnya. Nah ini udah hari keempat, nah maka malamnya dia wajib niat besok puasa. Ya. Soalnya kenapa? Bisa jadi sebelum subuh itu dia lihat udah berhenti. Nah kalau sudah hari kelima, udah hari keempat, dan dia kebiasaannya 5 hari, artinya dikit lagi mau selesai, ya, dikit lagi mau selesai, maka dia wajib niat malamnya dia wajib niat puasa, dan sebelum subuh dia wajib melihat darahnya udah keluar apa enggak, ya. Nah kalau sudah nggak keluar maka puasanya sah, maka dia puasa dan puasanya sah, ya seperti itu ya. Nah kalau hari pertama haid, udah dia nggak usah niat dan nggak usah meriksa. Hari kedua dia nggak usah niat dan nggak usah periksa. Tapi kalau dikit lagi mau selesai, ya maka dia wajib niat malamnya dan periksa sebelum subuh. Ya ini penting ya. Soalnya apa? Bisa jadi kasusnya dia sudah berhenti darahnya dan dia wajib haid. Takutnya dia belum niat, sedangkan darahnya sudah selesai sebelum subuh. Nah maka dia puasanya jadi ninggalkan satu kewajiban puasa gara-gara nggak niat. Ya sudah bisa dipahami ya, seperti itu ya. Lanjut. Nah ini pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan yang paling luas, yaitu sebenarnya syarat puasa itu apa aja sih? Rukun puasa itu apa aja sih sebenarnya? Ya ini pertanyaan ke-6 ya kalau salah ya. Pertanyaan ke-7 ya. Nah ini pertanyaan terakhir dan paling umum.
sebenarnya syarat dan rukun puasa itu apa aja sih? Nah, kalau sholat itu rukunnya 17. Ya, ulama fikih nyebutin 17. Ya, 17 bagi yang menjadikan tumaninah rukun sendiri-sendiri. Kalau yang menjadikan tumaninah rukun bareng-bareng jadi 13. Nah, kalau yang menjadikan khusyuk sebagai rukun itu 18. Nah, itu sholat. Nah, sekarang kalau puasa tuh rukunnya berapa? Jawabannya sebenarnya rukunnya cuma 2. Ya, jadi gampang diingat sebenarnya. Ya, kalau sebutkan rukun sholat 17, nah, kebanyakan orang kagak hafal. Nah, tapi kalau disuruh apa rukun puasa, sebenarnya rukun puasa hanya 2. Ya, rukun puasa hanya 2. Nah, apa namanya? Niat, ya niatnya malam-malam ya, niatnya malam-malam. Terus sama meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi 2. Rukun puasa itu cuma 2, niat sama meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, membatalkan puasa itu banyak. Membatalkan puasa itu banyak sekali. Nah, nanti insya Allah besok pertemuannya saya jelaskan. Pertemuan ketiga saya jelaskan itu lebih dari 50. Kalau kita rinci lebih dari 50. Nah, tapi rumpunnya itu 7. Ya, rumpunnya itu 7. Jadi 50 ini mengkerucut ke 7. Ya, klasifikasinya, kategorinya itu 7. Ya, 1 murtad. Ya, 1 murtad. Ya, kemudian kedua berhubungan suami istri. Ya, jadi yang membatalkan puasa itu 7. Ya, rumpunnya. Pertama murtad, kedua jima, berhubungan suami istri. Nah, ketiga ya ereksi keluar mani ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki, tapi karena bersentuhan. Ya, ini maaf misalnya ciuman ya dengan istri ya, kemudian pelukan misalnya dan sebagainya. Yang penting karena faktor sentuhan. Nah, kemudian sampai ereksi. Ya, jadi sentuhan dengan syahwat itu haram. Jadi nanti disebutkan lah pada pertemuan berikutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ini sekilas saja. Jadi kita bersentuhan dengan syahwat, ya bersentuhan dengan lawan jenis dengan syahwat, baik istri ataupun yang bukan istri, pacaran, itu hukumnya haram. Keluar syahwat, sentuhan, melihat, mendengar itu haram. Nah, tapi nggak batal puasanya. Ya, batal pahala puasanya, tapi ibadah puasanya nggak batal. Nah, tapi kalau sampai ereksi, sampai keluar air, baik itu cowok ataupun ceweknya, nah maka itu batal puasanya. Bukan hanya haram, tapi batal. Nah, ya begitu juga, naudzubillah min dzalik, istimna, masturbasi, onani, nah itu semuanya membatalkan puasa. Ya, itu semua membatalkan puasa. Ya, kemudian, ya seperti itu. Nah, ini insya Allah akan dibahas lebih lengkapnya di pertemuan ketiga. Nah, kemudian sengaja muntah. Itu yang keempat ya, sengaja muntah. Nah, kalau muntahnya nggak sengaja, ya itu nggak batal. Tapi kalau sengaja muntah, misalnya dia mabok dikit. Tapi dicolok-colok misalnya mulutnya, atau disengaja dimuntahkan, diusahakan sengaja untuk muntah. Nah, itu baru batal. Ya, batal. Nah, kemudian kelima, masuknya sesuatu, benda padat, benda cair, dan benda gas, nah ke rongga-rongga tubuh. Ya, jadi semua yang masuk ke rongga tubuh batal. Ke hidung, ya mulut, ya kemudian kuping, telinga, dan bahkan lubang anus dan lubang kubul, nah itu juga membatalkan. Ya, ini udah kelima ya, 6 dan 7 nih. 2 lagi. Nah nanti dibahas ya pekan depan. Nah, yang keenam adalah haid atau nifas. Jadi lagi puasa, lagi suci, tahu-tahu haid atau tahu-tahu nifas. Nah, maka batal puasanya. Nah, kemudian ketujuh, hilang akal. Ya, hilang akal. Ya, lagi puasa gila, tahu-tahu gila. Yang lagi puasa, tahu-tahu pingsan. Nah, lagi puasa misalnya mabuk misalnya. Nah, itu batal puasanya. Nanti akan dibahas lebih lengkap lagi di pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya apa? Rukun puasa hanya 2.
niat dan meninggalkan puasa Roma dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa ini berapa? 50 lebih. Nah, tapi dikerucutkan atau di kategori 50 ini adalah di dalam 7 kategori, yaitu murtad, jima, kemudian ereksi dengan sentuhan, sengaja muntah, masuk sesuatu benda padat ke rongga tubuh, haid dan nifas, kemudian hilang akal. Ya, mungkin cukup sekian. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Ya, ini pertanyaannya langsung saja. Apakah wanita yang menyusui apakah wajib mengkodok dan kafarat salah satunya saja? Nah, ini sudah dibahas ya, Ibu, di pertemuan Bapak. Ini udah dibahas di pertemuan pertama ya. Jadi wanita yang menyusui atau yang sedang hamil itu awalnya tetap dia wajib puasa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia tetap wajib puasa. Artinya apa? Dia menyusui, ya dia hamil. Nah, tetap malamnya niat puasa, Bu. Ya, malamnya niat puasa dan pagi-paginya usahakan aja beberapa jam puasa. Ya, tapi kalau udah tampak jelas, udah ini atau di awal bulan dokter sudah bilang, misalnya, ibu ini asinya lagi bermasalah, Bu. Kalau ditambah puasa nambah parah nanti. Atau ibu ini kandungannya ini lagi bermasalah, Bu, lagi butuhnya ini banget. Kadang gitu, kondisi perempuan ibu-ibu beda-beda. Nah, ya udah di ini aja, nggak usah puasa aja. Nah, kalau udah begitu maka dia udah boleh nggak puasa. Ya, tapi utamanya bagi orang ibu-ibu yang hamil ataupun menyusui, setiap malam kalau bisa niat puasa dan pagi-pagi kalau bisa ya diusahakan puasa walaupun nanti jam 9, jam 10 misalnya sudah lapar sekali, sudah pusing, nah maka udah buka puasa. Nah, jadi gitu, udah nggak berdosa tatkala dia nggak berpuasa. Nah, karena dia udah usaha. Nah, apakah wajib diqodho? Nah, jawabannya wajib diqodho, Bu. Nah, apakah wajib kafarot? Nah, penjelasannya dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu dia khawatir kepada anaknya, kepada dirinya saja, kepada anaknya, atau kepada diri dan kepada anaknya. Dirinya jadi 3. Kalau dia khawatir dia nggak puasa, khawatir kepada dirinya, maka dia wajib qodho saja tanpa bayar kafaroh. Kalau dia khawatir kepada anaknya, maka dia qodho dan kafaroh. Kalau dia khawatir kepada dua-duanya, diri juga dan anak juga, maka dia wajib qodho saja. Dua pendapat ulama. Nah, sudah dibahas, boleh di murojaah, Bu, di rekaman YouTube yang pertemuan pertama. Nah, kemudian bolehkah sengaja melakukan safar karena mau berbuka? Ya, sengaja safar tapi untuk berbuka. Nah, ini pertanyaan bagus, Bu. Maksudnya pertanyaan bagus di sini, tidak ada orang yang berpikir ke sini kecuali orang-orang yang cerdas atau mungkin pelakunya gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini mohon maaf. Jadi ada pertanyaan seperti itu, Bu. Sengaja safar untuk berbuka. Nah, ini ada 2 masalah, Bu. Pertama, dosanya. Nah, ulama sepakat dosa, Bu. Orang yang seperti ini dosa. Orang yang safar sengaja untuk ngambil rukhsah safar. Sengaja ke pulang kampung misalnya yang jaraknya ratusan kilo yang sengaja buat safar. Sengaja liburan ke Bali lah biar biar nggak puasa. Nah, ini ulama sepakat dia dosa. Ya. Nah, sekarang apakah dia dengan safarnya ini jadi perjalanannya dosa? Apakah perjalanannya ini bisa memperbolehkan dia ngambil rukhsah safar? Nah, di sini ada 2 pendapat ulama, Bu. Ada 2 pendapat ulama. Ada yang bilang nggak boleh karena safarnya ini safar maksiat. Ya, bisa dipahami ya. Karena safarnya ini safar maksiat, berdosa. Dia niat safar untuk bisa buka puasa, untuk bisa ngambil rukhsah. Nah, ini safarnya safar maksiat. Nah, safar maksiat itu nggak bisa mendatangkan rukhsah. Ya, kaidah fikihnya apa?
ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Nah, tapi mayoritas ulama bilang apa? Jadi nggak boleh ngambil rukhsah safar, Bu. Dan inilah yang difatwakan, Bu ya. Nah, ini yang difatwakan. Nah, tapi memang ada sebagian ulama sebagian ulama minoritas dan ini pendapat lemah bilang nggak apa-apa, yang penting kan dia udah safar, nggak ngelihat apakah itu safar maksiat apa enggak. Nah, kesimpulannya yang saya fatwakan, kalau andai kan saya ini makomnya makom fatwa, nah maka saya fatwakan yang pertama, Bu ya, ini tanggung jawab saya ya. Pertama yaitu nggak boleh buka puasa kalau safarnya memang sudah niat jelek, ya seperti itu. Ya seperti itu. Nah, sekarang apakah boleh tidur setelah salat subuh di bulan puasa? Nah, ini dua perspektif ya. Pertama, kita tuh puasa itu kalau bisa disunahkan untuk perbanyak ibadah. Nah, ini perspektif pahala ya. Nah, tapi kita ngomong perspektif fikih. Apakah kalau andai kan tidur itu membatalkan puasa secara fikih, bukan secara pahala, secara fikih, ya. Nah, itu jawabannya tidak batal, Bu. Ya, tidak batal. Kan tadi udah dibilang tuh, hilang akal itu membatalkan puasa, iya, kecuali tidur, ya, kecuali tidur. Nanti akan dibahas panjang, insya Allah lebih lengkap lagi di pertemuan ketiga. Jadi tidur tidak membatalkan puasa, walaupun tidurnya, lagi-lagi saya bukan berfatwa secara pahala, Bu ya, tapi berfatwa secara fikih. Ya, sah nggak puasanya? Nah, walaupun dia tidurnya dari sebelum subuh, bangun-bangun setelah maghrib, Bu. Nah, kebayang, Bu ya, dia puasa tapi tidurnya, dia habis sahur tidur, dia sahur jam 3, tidur jam 4, subuh setengah 5, tidur sampai jam 7, ya, buka puasa jam 6, maghrib jam 6, dia bangun jam 7, benar-benar full puasanya itu ada dalam mimpi. Puasanya tidur. Nah, ini gimana hukumnya? Hukumnya kita nggak bahas dosanya. Dosanya udah jelas tuh. Dia nggak sholat subuh, nggak sholat asar, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat bisa jadi nggak sholat maghrib, seperti itu. Nah, itu dosanya jelas dan makruhannya jelas. Nah, tapi apakah puasanya sah? Jawabannya puasanya sah. Ya, jawabannya puasanya sah. Ya, kalau di Zuhad tuh bunyinya seperti ini. Wa bintifai muftiris siyami haidi nifas miridatul islami jununi kulli yawmin lakin man yanam jami'a yaumihi fasahhihi siyam walakin man yanam jami'a yaumihi fasahhihi siyam. Ya, barang siapa ada kasus misalnya orang tidur sepanjang hari dari sebelum subuh sampai habis maghrib, maka puasanya sah. Ya, kita nggak ngebahas dosanya udah jelas, Bu ya. Terus sama makruhnya karena dia puasa bukannya buat ibadah malah tidur, nah itu sudah jelas. Tapi kita ngebahas fikih sah atau tidaknya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ada perbedaan antara syarat dan rukun dalam ibadah puasa? Kan kalau dalam sholat ada perbedaan antara syarat. Ya, benar, Bu. Benar ya. Jadi ini berhubung kajiannya hanya 20 menit ya. Ya, jadi tidak bisa dijelaskan semua. Jadi syarat sama rukun benar, Bu, ada. Puasa ada syarat rukunnya. Nah, syaratnya itu ada dua. Pertama, syarat wajib sama syarat sah. Ya, paham ya? Syarat wajib. Nah, syarat wajib itu contohnya syarat wajibnya apa? Ya, kalau ya kalau di syarat wajib tuh, kalau di Zubat tuh yajibu shaum Ramadan bi ahad amrani bi istikmali sya'badil anad auriyatil adli hilal syahri fi haqiman duna masil qasri wal muslimul huru alaihi wa inamul fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tahar. Pertama, Islam, ya, akil balik dan sudah penetapan Ramadan di pemerintah, artinya sudah masuk satu Ramadan. Itu syarat wajib, ya, syarat wajib. Nah, ada syarat sah. Ya, ada syarat sah. Syarat sah itu contohnya apa? Wa inamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tahar, yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas, nah ini syarat sah. Nah, adapun kalau suci dari junub, nah itu enggak syarat, ya, enggak syarat. Jadi misalnya dia suami istri berhubungan malam-malamnya, ya, habis tarawih berhubungan misalnya. Nah, habis itu sahur, ya, belum mandi wajib sampai azan subuh. Nah, itu sah, Bu ya. Itu sah. Jadi syarat suci dari hadas besar, junub, nah itu bukan syarat sah. Yang syarat sah itu suci dari haid dan nifas. Haid nifas itu bukan hadas besar, ya.
hadas yang lebih besar, hadas akbar ya. Sebagian ulama bilangnya hadas haid dan nifas itu hadasul akbar. Ya, hadas akbar, bahkan kubro akbar ya, bukan hanya hadas besar ya, tapi lebih besar dari junub ya. Haid dan nifas lebih besar dari junub ya. Sebagian hukum suci dari junub nggak apa-apa, tapi harus suci dari haid dan nifas ya, seperti itu. Nah, kalau itu tadi udah syarat sah, syarat wajib tadi, akil Islam, akil balik sama sama masuknya Ramadan, 1 Ramadan. Nah, kemudian kalau syarat sah tadi suci dari haid dan nifas. Nah, ada lagi syarat diterima. Syarat diterima ini maksudnya diterima pahala. Tambahin aja syarat pahala. Syarat diterima pahala. Nah, ini semua ibadah ada syarat diterima pahala, yaitu dikerjakan dengan hal yang halal, dengan modal yang halal, kemudian ikhlas. Nah, kemudian dikerjakan dengan khusyuk ya. Seperti itu. Nah, ini syarat sah, syarat diterima pahala. Jadi kalau dalam puasa syarat diterima pahala apa aja? Satu, jangan jangan melakukan maksiat setelah puasa. Nah, karena melakukan maksiat ketika puasa itu menggugurkan pahala puasa. Ya, misalnya lagi puasa gibah, udah pahalanya gugur ya. Ya, berbohong ya, yaminul gomus bersumpah palsu. Nah, itu udah gugur pahalanya. Makanya kan ulama banyak nyebutin gibah itu membatalkan puasa. Bukan membatalkan fikihnya, tapi membatalkan pahalanya. Ya, seperti itu. Ya, puasa enggak sholat ya, puasa tapi sholat 5 waktu enggak, ya udah itu membatalkan puasa, membatalkan apanya, pahalanya. Jadi syarat puasa itu 3, syarat wajib, syarat sah, sama syarat pahala, diterimanya pahala. Nah, adapun rukun itu hanya 2 tadi, rukun itu hanya 2 tadi ya, dan setiap rukun itu banyak penjelasannya lagi ya. Ada lagi sedikit, kalau ini boleh dikirim kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Oh, tentang tarawih, boleh ya kalau pertanyaannya ini, boleh silakan. Yang nanya tentang tarawih silakan. Insya Allah nanti akan dibahas lagi ya. Ini kalau ada. Ya, dalam mazhab Syafi'i nggak sah, Bu. Salat tarawih 4 rakaat 1 salam nggak sah. Ya, jadi ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya salat tarawih 4 rakaat 1 salam? Jawabannya nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Ustaz, apakah dalam mazhab lain sah apa enggak? Allah alam, nggak tahu. Saya nggak tahu. Dalam masalah ini saya belum melihat mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Ya, nah kita sebagai yang nggak tahu mazhab lain, dah ikutin aja mazhab Syafi'i, itu nggak sah. Ya, lebih amannya. Ya, seperti itu. Iya, nggak sah, Bu. Ya, nggak tahu. Boleh ditanyakan ke yang lebih alim, apakah di mazhab lain 4 rakaat sholat nggak sah, Ramadan tarawih 4 rakaat 1 salam sah apa, boleh apa enggak? Nggak boleh. Setahu saya di mazhab Syafi'i nggak boleh ya. Nah, di mazhab lain saya nggak tahu, Allah alam ya. Alhamdulillah ya, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, ketiga. Semoga ada manfaatnya kajian singkat ini. Semoga bisa menambah ibadah kita, memperbagus akhlak kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah. Oh, ini ada yang nanya lagi di nggak apa-apa ya. Di sininya masih bisa menjawab. Itu tadi apa? Lagi sahur ternyata azan. Lagi sahur ternyata azan. Nah, ini penting. Ya udah nggak apa-apa, saya jelaskan sekarang ya. Ya, nggak apa-apa. Lagi sahur azan. Nah, ini pertama gini, azan
azan itu Bu, azan jam. Ya, jam tangan itu ya penanggalan ya jam itu ya itu kan pakai ilmu falak, ilmu astronomi Bu. Penetapan jam itu subuh jam segini. Jadi gini, wajib puasa itu bukan imsak ya. Wajib puasa itu subuh. Ya, wajib puasa itu subuh bukan imsak. Nah, imsak itu adalah pendapat sebagian ulama dan pendapat ini diperhatikan di Indonesia. Makanya di Indonesia pakai imsak dan imsak itu bagus Bu. Ya, dan imsak itu bukan bid'ah ya, bukan gak ada dalilnya. Mungkin ada orang sebagian yang baru belajar mungkin di luar negeri misalnya datang ke Indonesia, wah ini imsak bid'ah ini. Apa namanya, masa 10 menit sebelum ini udah diiniin. Oh, enggak, itu sebagian pendapat ulama dan tujuan utamanya adalah untuk hati-hati ya. Untuk hati-hati, tetap patokan utamanya adalah azan Bu, azan subuh. Nah, ketika itu barulah puasa bermulai. Nah, adapun imsak itu adalah upaya ulama dan itu ada dasarnya. Upaya ulama netepin waktu imsak, ulama-ulama Indonesia dulu, ulama-ulama kita netepin waktu imsak supaya kita bisa ngerem Bu. Nah, makanya kalau udah imsak ya kalau bisa siap-siap Bu. Jangan masih lanjut makan. Ya, siap-siap. Nah, supaya pas subuhnya itu udah clear. Nah, jadi Bu, hukumnya azan, hukumnya waktu itu kata ulama modern ya, itu hukumnya qat'i Bu. Hukumnya qat'i. Ya, hukumnya qat'i. Ya, jadi mungkin ada yang bilang, itu waktu subuh, waktu azan itu kan bisa salah ya. Itu bisa salah. Itu kayak kita ngira-ngira aja. Itu kayak kita ngira-ngira aja. Ini udah azan kayaknya. Ya. Nah, ada orang yang bilang gitu. Jam itu adalah perkiraan. Nah, jawabannya salah, Bu. Bukan seperti itu. Jam itu adalah qat'i. Dalam agama itu namanya qat'i. Qat'i itu pasti. Karena kenapa? Itu berdasarkan ilmu astronomi. Jam itu ilmu astronomi. Jadi barang siapa? Jadi jam waktu subuh itu seakan-akan itu benar ya, benar secara perkiraan ilmu astronomi bahwasanya fajar shadiq itu udah muncul. Jadi bukan perkiraan. Karena memang ada perkiraan, tapi ini perkiraan ilmu Bu. Perkiraan ilmu astronomi. Jadi sudah pasti itu. Ya, azan subuh itu bagi kita itu pasti. Ya, seperti itu. Walaupun ijtihad mereka itu ijtihad, maka ilmu astronomi, tapi bagi kita umatnya itu pasti. Bukan kayak kita perkiraan, nah ini fajar shadiq udah nongol nih. Enggak, bukan seperti itu. Jam itu udah pasti bagi kita. Barang siapa yang menyalahi jam, maka seakan-akan menyalahi kepastian. Ya, seperti itu. Qat'i, hukumnya qat'i. Nah, kalau dia kaget, ya artinya kalau dia lagi makan dan dia nggak tahu benar-benar ini dikit lagi mau azan, tahu-tahu azan. Nah, ini hukumnya gimana? Hukumnya satu, dia wajib berhenti dari makannya. Ya, wajib berhenti dari makannya. Ya, wajib berhenti dari makannya. Nah, tapi ya ada beberapa ulama sedikit Bu ya. Ada beberapa ulama, salah satunya adalah tabi'in ya, yang saya tahu Abu Bakar bin Ayyash ya, Abu Bakar bin Ayyash sama A'mash ya. A'mash itu memfatwakan berdasarkan hadis. Hadisnya ada di Abu Daud Bu. Hadisnya ada di Sunan Abu Daud dan hadisnya makbul ya. Hasan atau sahih makbul. Nah, bunyi hadisnya gini Bu. Barang siapa di antara kalian ya yang di tangannya sedang megang makanan atau minuman, kemudian mendengar azan, nah maka sempurnakanlah apa yang ada di gelasnya. Ya, hadisnya sahih hasan Bu. Ya, makbul lah. Nah, bunyinya gitu. Kalau kalian sedang makan sahur, ada di tangan kamu ada gelas. Nah, kemudian azan, kalian mendengar azan, maka berhentilah, tapi khusus yang ada di tangan ini boleh diselesaikan. Nah, ini hadis ini sahih hasan. Kalau ditanya hadisnya benar apa enggak? Hadisnya benar. Nah, tapi apakah ulama makai hadis ini? Nah, inilah yang berbeda pendapat nih. Pembahasannya agak dalam Bu ya, agak dalam. Nah, sebagian ulama bilang iya itu rukhsah. Itu rukhsah. Karena itu ada hajah. Ya, artinya ini udah nanggung, ini ada di gelas ini, airnya udah ada di gelas, ya tinggal digelok-gelok aja. Nah, sebagian ulama mengambil hadis itu. Nah, yang saya tahu sebagian sahabat dan sebagian tabi'in.
yang sebagian sahabat saya lupa ya, kalau nggak salah Abu Bakar sama Umar kalau nggak salah. Nah kalau yang dari tabiin dan atba tabiin itu A'mash sama Abu Bakar bin Ayyash itu bilang hadis itu ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, artinya dulu lanjutin aja. Ya kan dia udah tahu udah azan, tapi kok masih minum gitu. Enggak, ini istisna ya. Untuk kondisi ini boleh, dan hanya yang ada di tangan, gelasnya hanya yang ada di tangan. Ya, seperti itu. Ya, nah, tapi walaupun seperti itu, sebagian ulama nggak mengamalkan hadis ini. Ya, karena bertentangan dengan hadis ada dalil-dalil yang lain. Artinya apa? Kalau udah mendengar azan, langsung stop. Nggak ada, walaupun yang ada di tangan, walaupun makanan ada di piring udah siap, tetap stop. Dan ini menurut saya pendapat yang bisa difatwakan ke umat ya. Kalau kita memfatwakan yang tadi, wah banyak orang yang meremehkan ya. Banyak orang yang meremehkan. Ini pendapat kedua ini kalau bisa jangan difatwakan. Artinya yang boleh kalau ngedenger azan yang penting makanan yang udah siap disaji, disantap ya. Nah, ini jangan difatwakan. Ya, dan saya kalau makamnya ini makom fatwa, ya artinya ditanya dan minta jawaban dari saya, jawabannya jangan dilanjutkan makannya. Ya, seperti itu. Tetap stop aja, stop. Ya, walaupun yang ada di tangan minumannya itu. Ya, mungkin cukup sekian. Cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak tadi. Semoga apa yang kita pelajari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan penambah ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.